wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita diizinkan kembali untuk bisa melaksanakan jadwal rutin kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan dan meluangkan waktu. Semoga kehadiran kita ke sini memang betul-betul bisa mendatangkan kebaikan dan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Baik, sebelum saya mulai ke materi baru, kadang-kadang nanti kalau sudah di akhir itu biasanya kan waktu untuk tanya jawab agak berkurang dan biasanya kita akan fokus pada materi. Kalau seandainya mungkin ada yang mau ditanyakan, saya bisa jawab, saya jawab. Kemarin kan Mbak Fairuz minta katanya kalau di awal bolehlah dikasih waktu sedikit gitu. Untuk review ya. Untuk review yang minggu lalu mungkin kalau seandainya begitu. Enggak Ustadz, ini kok kayaknya saya praktek salah ya, gitu misalkan atau apa. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada sesuatu? Silakan. Minggu lalu itu Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs. Pekan lalu kita Tazkiyatun Nafs. Ada yang lain? InsyaAllah bisa dipahami ya. Nah nanti aja kalau seandainya ada yang mau ditanyakan lagi ya boleh disilakan di materi kita yang baru. Baik teman-teman sekalian, mari kita awali kajian ini dengan betul-betul meniatkan hati kita ikhlas lillahi ta'ala. Kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan dengan niat yang baik ini bisa menghantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah materi kita di sini yang sudah tertulis istiqomah dalam kesabaran. Sebenarnya istiqomah bukan hanya dalam kesabaran saja, tidak ya. Istiqomah dalam syukur, istiqomah dalam sabar, istiqomah dalam macam-macam. Tapi kita akan sedikit fokuskan ke kesabaran. Ini saya dapat broadcast dari bukan broadcast ya, BBM dari Mbak Fairuz. Kira materi besok apa ini? Istiqomah hanya dalam kesabaran. Mungkin kaitannya dengan musibah. Begitu banyak musibah yang hadir di tengah-tengah kita. Belum berhenti satu, datang lagi yang lain. Entah musibah banjir ya, entah musibah Gunung Sinabung, entah musibah gempa di Kebumen, Manado, ya longsor dan lain sebagainya gitu kan. Begitu banyak musibah yang ada. Mungkin berangkat dari sini bagaimana bisa memaknai keistiqomahan dalam bersabar terhadap musibah. Sebenarnya sih yang perlu kita pahami dulu, kan kalau pemerintah sekarang ini sedang mencanangkan apa tuh namanya, darurat bencana nasional. Ya, darurat bencana nasional. Ini setiap tahun tidak? Setiap saat tidak? Dia ada periodenya kan, ya. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kalau sudah dinyatakan aman ya nggak ada lagi darurat bencana. Saya nggak tahu kaitannya kalau darurat bencana, penetapan darurat bencana itu karena Allah. Kalau dengar-dengar sih biasanya karena anggaran. Jadi tidak perlu dipersulit untuk mengeluarkan anggaran ketika terjadi bencana. Maka dikeluarkan status tersebut. Itu negara ya. Kita tidak usah terlalu besar lah, karena kita tidak istiqomah dalam kesabaran ketika negara kita diuji oleh Allah, tidak. Tapi saya mau melihat kepada diri kita pribadi. Sebenarnya kita ini senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqas minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kalimatnya kalau dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan sebuah kepastian, dan pasti setiap hambaku itu akan aku uji. Jadi nggak ada hamba yang tidak diuji oleh Allah. Kalau seandainya kita menengadahkan tangan, minta dengan Allah, ya Allah jangan uji aku, tidak akan pernah dikabulkan doa itu. Tidak akan pernah dikabulkan. Karena semua manusia pasti akan diuji. Dan saya lihat di sini wajahnya wajah yang sedang diuji semua. Wajah kena musibah semua.
Kadang-kadang orang mengartikan musibah itu dengan negatif sih. Ya mungkin ya, serapan di bahasa Indonesia musibah itu negatif. Tapi kalau aslinya bahasa Arab, musibah itu tidak negatif. Musibah itu adalah sesuatu yang mengenai seseorang. Bisa positif, bisa negatif gitu. Tapi kalau di Indonesia namanya musibah, lagi kena musibah nih. Nah, itu biasanya negatif. Kalau orang Arab tidak. Bahkan kalau dikatakan orang yang sedang ada pada rel yang benar, anta musib. Anda dapat sesuatu yang baik. Kalau orang Indonesia, Anda dapat musibah. Gitu bisa ditampar tadi gitu ya. Orang dapat musibah kita acungi jempol gitu ya. Karena selalu kalau di sini korelasinya negatif. Kalau di sana tidak. Dan itulah hakikatnya gitu. Jadi sekali lagi, walaupun dari wajah kita saat ini menampakkan wajah penuh musibah gitu, tapi ketahuilah, ya wajah kita akan selalu begitu, gitu ya. Akan selalu nampak punya musibah, macam-macam kalau dilihat di sini. Wah, musibahnya ini ya, cobaan hidupnya macam-macam gitu ya. Jangan pernah kita mengangkat tangan mohon kepada Allah, ya Allah saya tidak mau diberi musibah. Itu nggak ada ceritanya orang seperti itu. Jangankan kita nih, manusia yang tidak berharga gitu ya, dibandingkan dengan Nabi. Coba kita lihat Nabi. Seluruh Nabi itu cerminan hidup dan semuanya mendapatkan musibah. Maka kalau seandainya ada seorang manusia, entah dari ujung negeri yang mana, yang dia mungkin tidak terlalu tingkat kesolehannya seperti Nabi, kok tiba-tiba dia minta tidak mau diuji, itu ada kesalahan. Kenapa? Karena sudah takdirnya. Allah mengatakan walana beluannakum, aku akan uji kalian bisyai, tapi ujian itu ketahuilah sedikit dengan sedikit. Kadang-kadang kita aja nganggapnya banyak, padahal Allah udah mengatakan bisyai, dengan sedikit ya. Dengan sedikit apa? Ketakutan. Ini wajah-wajah takut semua kan ya. Takut nggak punya duit ya. Takut di antara keluarganya, takut di kerjanya, takut di masyarakatnya gitu. Wajah-wajah ketakutan semua. Macam-macam ya, takutnya macam-macam. Tapi ternyata rasa takut, saya nggak tahu ya, antar satu individu dengan yang lain itu kan rasa takutnya macam-macam. Rasa takutnya macam-macam. Tapi saya yakin kita semua pasti pernah diuji dengan rasa takut. Dan kita harus tahu itu merupakan sebuah ujian yang Allah uji kepada hambanya. Pasti. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah diuji dengan rasa takut. Saya itu nggak pernah takut, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalah, entah dari segi apa, pasti dia akan pernah merasakan takut. Temannya takut itu galau, cemas, sedih. Itu temannya takut. Perwakilan dari perasaan-perasaan yang membuat seseorang itu merasa dirinya tertekan, itu perwakilan dari rasa takut. Dan itu pasti akan diuji oleh Allah. Ya kan? Akan diuji oleh Allah. Jadi jangan pernah kita merasa saya minta semuanya aman saja, tidak ada. Enggak mungkin. Semua pasti akan diuji. Karena Allah sudah menegaskan itu. Satu, dengan rasa takut. Yang mau pensiun takut sebentar lagi pensiun. Ya kan? Yang baru mau masuk kerja takut kira-kira nanti kerjaannya bagaimana. Yang baru mau mulai usaha takut kira-kira laku apa enggak. Yang belum nikah takut laku apa enggak. Yang sudah nikah takut jangan-jangan pasangannya nyeleweng. Begitu sudah nikah takut punya anak apa enggak. Ketika punya anak takut kira-kira jadi soleh atau tidak. Ya kan? Macam-macam. Yang mau dipindah kerja takut kira-kira dipindah kerja sesuai atau tidak gitu. Kan itu kan rasa kan. Gak bukannya dengan takut, ada galau, cemas. Kadang-kadang kita cemas, harus dibuat cemas, macam-macam cemasnya itu. Yang marketing capai target atau tidak, gitu kan. Yang apa macam-macam. Sedih. Kadang-kadang juga kita diuji dengan kesedihan. Dibuat sedih oleh keluarga, dibuat sedih oleh masyarakat, dibuat sedih oleh tempat kerja. Yang paling sering membuat kita sedih itu kira-kira keluarga, masyarakat atau tempat kerja? Keluarga, masyarakat, atau tempat kerja? Mana yang sering membuat kita sedih itu rasanya? Hah? Nah semuanya, Masya Allah. Jadi limpahan itu. Saya ini sudah terbiasa tergencet, Ustaz. Hidup saya itu dari atas bawah, kanan kiri selalu digencet. Tapi itu akan diuji oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ujian Allah, ya kita harus tahu ya. Dan yang pertama ini pasti yang paling banyak.
Takut dan teman-temannya, rasa yang lain itu paling banyak. Yang kedua, kita akan diuji dengan rasa lapar. Kelaparan. Ya kalau yang hadir di tempat kita kayaknya insya Allah enggak kelaparan. Tapi ada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan kelaparan. Contohnya, di mana? Afrika. Di negara konflik. Mereka diuji dengan kelaparan. Kalau saudara kita yang kena musibah banjir, diuji kelaparan tidak? Tidak. Di pengungsian 4 kali makan ya, Mbak Ferus ya. Enak di pengungsian kan, makan 4 kali. Masya Allah. Mereka punya pribadi yang tangguh, kuat. 18 tahun hidup di pinggir kali, selama itulah mereka kebanjiran dan mereka tidak pindah-pindah ya. Luar biasa, pribadi tangguh. Tegar dengan cobaan. Ujian kelaparan, paling kalau kita kelaparannya apa sih? Ya saya paling nggak bisa. Saya kalau lapar nggak sih, cuman saya belum ada yang belum kesampaian. Makan gudeg di Perancis misalnya. Itu yang belum kesampaian. Mau makan gudeg di Perancis, makan gudeg di Jogja. Saya seumur hidup belum pernah makan KFC, Ustaz. Masya Allah, iya Ustaz, karena nggak punya uang. Benar, iya, di negaranya sana. Oh, gitu ya. Jadi dia belum makan KFC di negaranya, di asal negaranya, bukan di Indonesia. Misalkan. Waduh, direkam ya? Nyebut merek lagi saya. Saya TV ini konsumsi pribadi ini Mas. Ya, rasa lapar. Rasa lapar ini menjangkit ke yang lain ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut rasa laparnya. Rasa lapar ini mewakili memang lapar dari ke apa namanya ya? Bahasa kita tuh kekonaahan. Rasanya itu dia udah dikasih oleh Allah tapi lapar terus, kurang terus, rasa kurang. Rasa kurang. Ya, udah punya rumah 7, masih kurang kan? Punya mobil 9, masih kurang. Akhirnya beli 12, nggak ada yang dipakai. Semuanya tiap pagi dipanasin aja. Yang dipakai cuma 1 misalnya gitu ya. Bayangkan itu kalau kita lihat gitu ya. Ya saya nggak mengatakan benar atau tidak yang ada di TV. Tetapi kalau kita lihat gitu ada orang yang sampai ketika disita itu mobilnya sekian. Padahal kalau dihitung jumlah keluarganya nggak nyampe sekian gitu. Suami, istri, anaknya 3, 5 semua. Mobilnya 15. Nah terus gimana itu cara pakainya? Ya. Karena tadi rasa kekonaahannya itu merupakan sebuah ujian. Jadi kurang ujian, yang berlebihannya juga ujian. Rasa lapar di sini bukan hanya sekedar lapar batas perut saja tidak, tetapi lapar hatinya, jiwanya itu juga begitu. Selalu merasa kurang. Sebenarnya kalau untuk istilah makan dia udah semuanya terpenuhi. Tapi kenapa kok pingin yang Masya Allah ya, istilahnya di luar. Di luar sesuatu yang akhirnya menjorokkan dia, mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang dalam kategori maksiat untuk hanya sekedar memuluskan keinginan. Hati-hati, ini masuk bahagian daripada lapar. Itu ujian. Saya sering ditanya sama jamaah ini, gimana Ustaz, saya daftar haji, tapi saya dapat 10 tahun lagi, ada yang nawarin nih kalau saya bayar, saya bisa dipercepat pemberangkatannya. Kira-kira gimana Ustaz? Hati-hati, ini ujian. Saya kalau suruh bayar, mampu Ustaz itu. Cuma suruh bayar, tambah 100 juta aja saya mah punya duit. 100 juta, mending dia berangkatin haji 3 orang lagi, pahalanya gede itu. Saya ingin Ustaz tahun depan berangkat misalkan. Hati-hati, ini ujian juga. Saya selalu bilang ini ujian dengan sesuatu yang karena apa? Ini menzalimi seseorang yang lain. Yang harusnya mungkin ada orang yang sudah nunggu gitu ya, dia udah nabung 30 tahun, dia udah menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat haji, tiba-tiba tidak jadi berangkat karena kita yang memotong atau memangkas kuotanya. Di tahun itu dia meninggal dan lain sebagainya, akhirnya panjanglah cerita. Intinya, hati-hati, egoisme ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa lapar dengan kepuasan nafsu, itu ujian. Kalau di kita nggak bicara lah, saya nggak bicara bahasa kelaparan yang membuat perut busung dan lain sebagainya, itu insya Allah kita tidak jumpai itu. Tetapi rasa lapar terhadap kepuasan duniawi, itu ujian dari Allah. Itu ujian dari Allah. Ada orang pakai baju, begitu dilihat orang lain pakai baju merek yang sama, nggak mau.
Pokoknya saya mau pakai baju yang tidak dipakai oleh manusia lain di muka bumi. Masya Allah, itu kan kayaknya gimana gitu ya. Ya, ini. Tapi ini kejadian gitu. Hati-hati. Ini juga ujian yang butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, nggak bisa menjalani ini. Kalau tidak sabar, tidak bisa menjalani. Namanya nafsu. Itu nafsu dunia ini, bukan nafsu ibadah. Kalau nafsu ibadah silakan. Saya kurang Ustaz kalau tahajud itu 11 rakaat. Oh silakan, terserahlah mau berapa aja. Nafsu ibadah haji yang tadi. Oh itu bukan nafsu ibadah hajinya, nafsu yang lainnya akhirnya. Karena apa? Dia pengen disegerakan, itu jadi nafsu. Tapi kalau nafsu ibadah hajinya dijelaskan dengan satu perkataan, dia langsung tumanina. Contoh, mungkin kita 10 tahun lagi, tetapi ini amal sudah dicatat oleh Allah. Dia kan alasannya kalau nyampe waktunya, atau kalau nanti segala macam, dia pengen pokoknya didahulukan. Egoisme pribadi dengan mengorbankan orang lain. Beda dengan tadi minta sholat tahajud. Nafsu kalau 3 rakaat kurang minta 11 rakaat, ada yang dirugikan tidak? Ada yang dirugikan? Tidak. Dia puasa Senin Kemis kurang, mintanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa saking nafsunya puasa. Ada yang dirugikan? Tidak. Dia sholat duha yang lain 2 rakaat saking nafsunya dia 8 rakaat. Ada yang dirugikan? Tidak. Dia pengen ibadah haji dapatnya 10 tahun, tapi pengen berangkat tahun depan, akhirnya nyogok. Ada yang dirugikan? Ada, karena pasti harus ada pemangkasan. Beda antara satu ada yang dirugikan, ada yang tidak dirugikan. Kalau ada yang dirugikan apapun bentuknya, kezoliman, itulah lapar, kepuasan. Nyium Hajar Aswad, itu ibadah, itu ibadah. Tapi kalau dengan nyium Hajar Aswad itu kita nyewa joki, lalu joki kita itu ngikut kanan, ngikut kiri dan lain sebagainya. Itu kan ada yang dirugikan, jadi bukan ibadah, dosa jatuh. Tapi kan kita nggak tahu kalau disuruh bayar. Enggak, maksudnya yang ngikut kanan kiri itu ibu ya. Yang ngikut kanan kiri segala macam itu ya Allah. Dosa itu jadinya dosa. Gitu. Sholat di raudhah itu nggak ada yang sholat lebih baik selain di raudhah itu. Tapi begitu kita lihat orang ngantri ya, harusnya kita sholat 2 rakaat bisa gantian dengan yang lain, kok kita sholat 12 rakaat di situ. Diusir-usir nggak mau. Bahkan kalau ada yang ngusir disikut. Sholat tempatnya bagus, tapi perilaku dia yang tidak baik itu tadi menyebabkan hal itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Ada nilai dirugikan. Oh berarti saya sedekah banyak-banyak nggak boleh dong. Loh kenapa? Keluarga saya dirugikan. Kalau saya sedekah pakai uang jajan istri, ya jangan gitu ya. Bukan itu, artinya dalam artian ketika dia itu melukai orang, menzolimi orang, merugikan orang yang sudah merupakan haknya, maka itu sesuatu yang tidak baik. Ya, itu termasuk bahagian dari rasa lapar yang sekarang ini banyak Allah uji untuk orang zaman sekarang. Banyak sekali Allah uji untuk orang zaman sekarang gitu. Kenapa Nabi SAW dulu mengajarkan kepada kita untuk selalu cukup dengan apa yang bisa membuat mereka cukup. Tapi orang sekarang sangat berlebihan. Dulu di zaman Nabi itu ada beberapa orang saking kayanya, kalau habis makan, itu dia sogok mulutnya, sehingga yang dia makan muntah lagi. Kan lapar lagi tuh, mau mencicipi makan lagi. Sudah lapar, muntah lagi, kan kosong lagi, makan lagi. Itu perilaku yang dilaknat oleh Allah. Ya mungkin sekarang kita tidak di makanan, tetapi mungkin di hal lain. Jilbab nih belum dipakai, baru beli 5, mau beli lagi. Misalkan, boleh nggak? Ya boleh, boleh. Tapi manfaat. Saya itu beli Ustaz, setiap hari beli itu karena kalau yang sudah saya pakai, saya sedekahin ke orang. Wah itu bagus. Ya, kasih ke saya sebar ke yang lain juga. Gitu ya. Tetapi kalau seandainya hanya sekedar untuk kepuasan diri yang nggak bermanfaat, makanya di dalam Islam itu sesuatu yang bernilai tapi tidak dimanfaatkan itu bisa jatuh hukuman. Orang ngumpulin tanah di mana-mana, tapi segera dia kumpulkan gak dimanfaatkan. Sedangkan orang lain ada yang terpinggirkan sehingga dia untuk buat rumah saja susah, bahkan ngubur saja susah. Maka pemerintah di dalam Islam ya berhak untuk mengambil tanah yang tidak digunakan tadi. Berhak mengambil tanah yang tidak digunakan tadi. Karena ada batasan tanah itu kalau seandainya lama tidak digunakan, bukan hanya sekedar ditulis di pelang ini hak milik siapa, tapi lama banget gak digunakan. Padahal di sekitarnya banyak orang yang gak punya rumah. Yang seperti ini tidak manfaat, hanya sekedar pemuasan hawa nafsu saja, itu bisa dijatuhi hukuman di dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa ya itu tadi, orang terhadap dunia ini bagaikan orang minum air garam, orang minum air laut, nggak puas-puas. Maka
perlu kesabaran juga, istiqomah sama. Karena itu merupakan ujian dari Allah. Lapar. Lapar perut dan lapar kepuasan. Yang ketiga, naqas minal amwal, uangnya kurang. Hartanya berkurang. Ini udah manusiawi. Kalau hartanya berkurang, sedih. Nggak ada orang kecopetan kok ketawa-tawa itu nggak ada. Masya Allah, Alhamdulillah. Kenapa? Barusan kecopetan, nggak ada ceritanya. Pasti orang kalau kecopetan sedih, berkurang hartanya sedih. Ya. Dan kita perlu tahu itu ujian dan cobaan dari Allah yang akan Allah berikan kepada setiap hambanya. Mungkin kan Allah sudah pernah belum ada yang kehilangan harta. Ada di sini yang sudah pernah kehilangan harta? Entah apalah gitu ya. Tapi kita perlu tahu itu pasti akan ada. Yang kesekian kalinya ujian yang akan Allah berikan adalah naqas, kekurangan dari segi jiwa. Maksudnya kekurangan dari segi jiwa itu kita punya orang yang kita cintai. Ya kan? Mungkin suami, istri, ayah, ibu, adik, kakak, anak. Itu yang satu saat akan menjadi ujian buat kita ketika dia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin bukan diambilnya ketika dia sakit dan lain sebagainya. Itu ujian. Tapi ketahuilah semua manusia akan menjalani ujian itu. Kenapa masalahnya kita harus bersabar dengan ujian itu? Karena ujian itu bentuk pendidikan dari Allah kepada hambanya. Teman-teman pernah lihat anak bayi yang baru belajar jalan? Dia ketika belajar jalan itu begitu naik, itu langsung bisa lari atau pakai kepentok dulu, jatuh dulu, kejaduk dulu.